Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang penelitian ilmiah, scientific research. Penelitian ilmiah merupakan investigasi sistematik terkendali bersifat empirik, kritis, mengenai fenomena alami yang dibimbing teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga sebelumnya mengenai fenomena tersebut. Tujuan penelitian ilmiah terfokus pada pemecahan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi, dan rigorous atau ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat purposive dan rigorous atau mengikuti prosedur tertentu secara terarah dan ketat. Penelitian ilmiah atau scientific research merupakan penelitian yang dilakukan dengan pemikiran ilmiah, scientific thinking, dan metode ilmiah, scientific method. Baik scientific thinking maupun scientific method menggunakan dua pendekatan, yaitu rasionalisme, berpikir secara rasional, dan empirisisme, berpikir secara empirik. Rasionalisme berpandangan bahwa kebenaran itu sudah ada pada pikiran manusia sebagai dasar pengetahuan. Sedangkan empirisisme berpandangan bahwa secara a priori pengetahuan itu tidak ada pada pikiran manusia manakala tidak ada data atau fakta empirik. Meskipun dua hal ini menjadi landasan, tetapi masing-masing punya kelemahan. Berpikir secara rasional membuka peluang bahwa kebenaran yang ada pada pikiran manusia dapat berbeda-beda karena masing-masing individu dapat menafsirkan secara berbeda kebenaran-kebenaran yang ada. Sedangkan berpikir secara empirik memiliki kelemahan ketidakmampuan dalam menjelaskan suatu fenomena. Oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah yang memiliki komponen pemikiran ilmiah dan metode ilmiah, dua-duanya menggabungkan rasionalisme dan empirisisme. Lebih lanjut, apa itu pemikiran ilmiah? Pemikiran ilmiah adalah cara mendapatkan pengetahuan dengan menggabungkan penalaran deduktif, deduction, yang berkaitan dengan rasionalisme dan induktif atau induction yang berkaitan dengan empirisisme. Induksi yang berkaitan dengan rasionalisme itu berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang bersifat individual. Sebaliknya, deduksi itu penarikan kesimpulan yang bersifat individual dari hal-hal yang bersifat umum. Dalam proses induksi, dalam proses deduksi, logika yang merupakan proses pengkajian untuk berpikir secara valid memiliki peranan yang penting. Oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah tidak
tidak bisa dilepaskan dari logika. Sedangkan metode ilmiah menggunakan cara berpikir rasionalisme dan empirisisme juga. Sedangkan metode ilmiah ini merupakan cara berpikir dalam mendapatkan ilmu atau pengetahuan ilmiah, sains. Sehingga metode ilmiah itu bisa diartikan sebagai cara-cara atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis fakta empirik dalam menguji pernyataan teoretik. Kalau begitu, apa perbedaan antara pemikiran ilmiah dengan metode ilmiah? Pemikiran ilmiah terbatas pada diperolehnya pengetahuan karena hanya merupakan cara pikir. Sedangkan metode ilmiah outputnya sampai ilmu. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi disebut pengetahuan ilmiah. Karena tidak semua pengetahuan, knowledge, adalah ilmu atau sains. Karena apa? Karena ilmu diperoleh menggunakan metode ilmiah. Sehingga pengetahuan yang diperoleh disebut sebagai ilmu apabila berdasarkan logika atau rasional ditambah dengan sudah teruji secara empirik. Itulah komponen dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah memiliki banyak jenis. Coba kita lihat tabel berikut. Dari tabel terlihat bahwa penelitian ilmiah berdasarkan sifatnya bisa dibedakan menjadi eksplorasi ilmu, eksplanasi ilmu, dan metode eksplanasi ilmu. Masing-masing memiliki pengelompokan tujuan tersendiri. Misalnya, penelitian yang bersifat eksplorasi ilmu terbagi menjadi dua, yaitu basic research dan applied research. Basic research bertujuan untuk mengembangkan ilmu, mencari jawaban baru atas masalah tertentu yang berpotensi digunakan organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan applied research bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sekarang dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Fungsinya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berikut langkah-langkahnya. Berdasarkan sifat eksplanasi ilmu, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu causal research yang berusaha untuk memberikan penjelasan hubungan sebab akibat dengan langkah hipotesis kausal, yaitu mencari hubungan timbal balik antar situasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, non-causal comparative research. Model ini melakukan perbandingan-perbandingan situasi baik antar peristiwa maupun antar objek. Hasil akhirnya sampai pada pendugaan
faktor yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan tersebut. Berdasarkan metode eksplanasi ilmunya dibedakan menjadi dua juga, hypothesis generating research. Penelitian ini tujuan akhirnya hanya membangun konsepsi teori berdasarkan proposisi atau kita sebut juga pengajuan hipotesis, sebatas pengajuan hipotesis. Hasil akhirnya adalah model konseptual. Sedangkan model eksplanasi ilmu yang kedua adalah hipotesis testing research. Model ini berupaya untuk mengembangkan dan menguji hipotesis dari permasalahan yang ada secara empiris, sehingga untuk pengujian hipotesis diperlukan teori. Hasil akhirnya adalah temuan jawaban yang dilakukan dengan langkah setelah adanya hipotesis perlu adanya pembangunan atau membangun instrumen, mengambil data, dan menganalisis data untuk pengujian hipotesis. Nah, inilah yang seringkali berkembang dalam penelitian-penelitian. Ada yang namanya proposisi, ada yang namanya hipotesis. Proposisi bentuk pengajuan hipotesis. Jadi hanya pengajuan. Karena pengujian hipotesis, maka biasanya berupa dugaan-dugaan atas permasalahan yang ada. Sedangkan hipotesis merupakan jawaban sementara, sehingga bukan lagi dugaan, tetapi jawaban sementara yang masih harus dibuktikan. Kita lihat tabel. Berdasarkan sifat eksploratorinya, tadi sudah dibedakan menjadi basic research dan applied research. Exploratory basic research itu secara eksplanasi ada kausal dan komparatif. Masing-masing ada hipotesis generating research yang tidak ada hipotesis testingnya. Kausal juga ada hipotesis generating plus hipotesis testing. Penelitian basic dengan eksplanasi yang komparatif juga memiliki hipotesis testing yang tanpa, maksud saya hipotesis generating tanpa testing, ada juga yang hipotesis testing plus hipotesis generating. Sedangkan untuk penelitian terapan applied research berupa kausal dan komparatif, dua-duanya tetap menggunakan hipotesis generating dan hipotesis testing. Itulah yang membedakan masing-masing. Secara garis besar, penelitian dasar atau basic research itu ada yang pengajuan hipotesis atau proposisi, ada juga yang hipotesis atau pengujian hipotesis. Secara gampangnya, penelitian dasar baik kausal maupun komparatif ada yang menggunakan hipotesis, ada yang tanpa hipotesis.
Sedangkan penelitian terapan, applied research, baik eksplanasinya berupa kausal maupun komparatif, dua-duanya menggunakan hipotesis. Penelitian ilmiah memiliki banyak kriteria didasarkan pada ciri dan karakteristik yang dimunculkan oleh berbagai ahli. Salah satunya dikemukakan oleh The Hallmark of Science Research. Dalam buku Sekaran tahun 2003 dikatakan bahwa ciri dari penelitian ilmiah adalah purposif, yaitu memiliki tujuan yang jelas sesuai arah yang dituju. Ada rigor. Yang kedua, didasarkan pada landasan teori yang kuat secara ketat. Testability. Yang ketiga, metode yang dikembangkan dapat menguji kesesuaian instrumen. Yang keempat, replicability. Maksudnya bahwa penelitian itu dapat diuji kembali. Yang kelima, precision and confidence. Artinya bahwa penelitian itu menghasilkan temuan yang mendekati realitas dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang keenam, objectivity. Bahwa kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada data aktual, dianalisis secara benar. Yang ketujuh, generability. Hasilnya berlaku secara umum. Yang kedelapan, parsimony. Nah, yang kedelapan ini maksudnya adalah bahwa perbandingan kemampuan menjelaskan variabilitas model berdasarkan tingkat kerumitan variabel penelitian dan interrelasinya, sehingga simplisitas diperlukan. Contohnya adalah ketika ada penelitian tentang dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, mampu menjelaskan 50% variabel dependennya dari dua variabel independen, sementara penelitian yang lain menggunakan 4 variabel independen hanya mampu menjelaskan 55% variabel dependen, maka akan lebih bermakna jika menggunakan 2 variabel independen terhadap satu dependen dibandingkan 4 variabel independen terhadap satu variabel dependen. Karena kemampuan menjelaskannya dengan bertambahnya 2 variabel hanya 5%. Ini kriteria atau ciri-ciri penelitian ilmiah yang pertama. Ciri penelitian ilmiah menurut ahli yang lainnya, yaitu Cooper, Scandal 2006, hampir sama dengan yang tadi, yaitu satu, memiliki tujuan penelitian yang jelas. Yang kedua, prosesnya atau proses penelitiannya dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, desain penelitian direncanakan secara cermat untuk menghasilkan data dan analisis seobjektif mungkin. Yang keempat, mempertimbangkan etika dan moral. Yang kelima, melaporkan penelitian secara jujur. Yang keenam, analisis data ekstensif agar diperoleh hasil yang signifikan. Yang ketujuh,
penyajian data komprehensif dan mudah dipahami. Yang kedelapan, kesimpulan hanya terbatas pada apa yang dibahas atau data yang disajikan. Yang kesembilan, pengalaman dan reputasi peneliti akan menentukan tingkat kepercayaan dari pembacanya. Itu ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Atau kalau kita ringkas, seperti pada bahasan kita tentang penelitian suatu pengantar, di sana dijelaskan ada 3 hal, yaitu 1 rasional, 2 empiris, 3 sistematis. Kalau di awal kita membahas tentang metode ilmiah, di sini kita akan mengetengahkan metode penelitian ilmiah, yaitu tahapan atau tata urutan tindakan yang berupa pertanggungjawaban ilmiah yang dilaksanakan dengan baik. Sebuah investigasi ilmiah harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan melalui proses yang baik, dan dapat dikendalikan dengan sebuah rancangan yang baik. Menurut pandangan ilmiah, bahwa landasan metode penelitian ditentukan berdasarkan bangunan ilmu, the building block of science. Coba kita lihat gambar berikut yang menunjukkan the building block of science yang dikemukakan oleh Scaran tahun 2003. Bahwa urut-urutannya terdiri dari awal melalui observasi, dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan, terus didukung dengan penyusunan theoretical framework. Setelah ada kerangka konsepnya, baru dikemukakan hipotesis. Untuk selanjutnya muncul konstruk, konsep, dan definisi operasional. Nah, dengan adanya ketiga hal yang ada, akan disusun research design. Dengan research design tersebut dilanjutkan dengan pengumpulan data, yang dilanjutkan analisis data dan interpretasinya, serta refinement of theory kalau untuk penelitian basic, dan implementation untuk penelitian terapan, applied. Nah, proses akhir ini nanti akan berulang ke observasi sehingga berjalan terus-menerus secara berkelanjutan dengan lingkup, skop, dan kualitas yang semakin baik. Nah, dalam penelitian ilmiah ini, metode penelitian ilmiah secara umum dapat diungkap dalam 3 bentuk. Yang pertama, hipotetiko-deduktif method, yaitu salah satu metode utama pada investigasi ilmiah yang merupakan ringkasan dari bangunan ilmu atau the building block of science. Terdiri dari observasi, pengumpulan informasi awal, formulasi teori, hipotesis, pengumpulan data lanjutan, analisis data, dan deduktif atau proses menarik kesimpulan dengan menginterpretasikan hasil analisis data. Yang kedua, case study atau studi kasus.
merupakan suatu bentuk penelitian yang menggali fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan dengan jalan mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu. Nah, case study atau studi kasus ini biasanya dilakukan manakala dukungan teorinya masih jarang, atau ada temuan baru yang bertolak belakang dengan teori yang ada. Yang ketiga, action research. Penelitian tindakan dimaksudkan untuk memulai proses perubahan atau memecahkan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Prosesnya sama, dimulai dari identifikasi, pengumpulan data, dan memberikan solusi tentatif. Permasalahannya adalah diperlukan cara-cara kreatif dalam pengumpulan data dan harus banyak mengemukakan argumen yang dapat diterima bahwa penelitian itu memang diperlukan. Inilah kesulitan action research. Nah, 3 hal itulah yang menjadi bentuk dasar dalam penelitian ilmiah. Hipotiko-deduktif method, case study, dan action research. Sampai di sini bahasan kita tentang penelitian ilmiah yang merupakan bahasan khusus karena banyak teoritisnya. Sebelum kita ke bahasan yang lain, semisal tentang proses penelitian. Mudah-mudahan dengan bahasan ini kita lebih terbuka bahwa penelitian ilmiah itu sangat diperlukan. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.